Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 18 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Shedon Yeremias. Kepada Saudara Shedon, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 18 Maret 2026 berjudul Nama Kristus adalah Sandi Kita. Ayat inti terdapat dalam buku Yohanes 14 ayat 13. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Melalui Kristus, kita dapat menyampaikan permohonan kita di hadapan tahta kasih karunia. Melalui Dia, meskipun kita tidak layak, kita dapat memperoleh segala berkat rohani. Sampaikanlah permohonanmu kepada Penciptamu. Tidak ada seorang pun yang ditolak ketika datang kepadanya dengan hati yang hancur dan menyesal. Tidak satu pun doa yang tulus akan hilang. Di tengah nyanyian pujian paduan suara surgawi, Allah mendengar seruan manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan keinginan hati kita di kamar doa, kita menghembuskan doa saat berjalan di jalan, dan kata-kata kita mencapai tahta Raja Alam Semesta. Mungkin doa itu tidak terdengar oleh telinga manusia manapun, tetapi doa itu tidak akan lenyap dalam kesunyian. Juga tidak akan hilang di tengah hiruk-hiruk kesibukan dunia. Tidak ada yang dapat menenggelamkan kerinduan jiwa. Doa itu naik di atas kebisingan jalan, di atas kekacauan kerumunan, menuju istana sorgawi. Kepada Allah lah kita berbicara dan doa kita didengar. Mintalah dalam namaku, kata Kristus. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Ia telah menjanjikan perantaraan pribadinya. Ia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di pihak orang yang memohon. Ia memohon bagi manusia, dan manusia yang membutuhkan pertolongan ilahi memohon bagi dirinya sendiri di hadapan Allah, menggunakan pengaruh dari Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagi dunia. Ketika kita mengakui di hadapan Allah penghargaan kita atas jasa Kristus, keharuman diberikan kepada doa-doa syafaat kita. Ketika kita datang kepada Allah melalui jasa penebus, Kristus menempatkan kita di sisinya, merangkul kita dengan lengan kemanusiaannya, sementara dengan lengan keilahiannya Ia memegang tahta yang tidak terbatas. Ya, Kristus telah menjadi perantara doa antara manusia dan Allah. Ia juga menjadi perantara berkat antara Allah dan manusia. Ia telah mempersatukan keilahian dengan kemanusiaan. Berdoalah, ya, berdoalah dengan iman dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Malaikat perjanjian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, adalah pengantara yang menjamin diterimanya doa-doa dari mereka yang percaya kepadanya.
Demikianlah bacaan renungan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sedon. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada umumnya kita telah mengenal istilah password atau kata sandi. Kata sandi adalah kumpulan karakter rahasia yang digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang saat mengakses akun, perangkat, atau sistem digital. Secara sederhana, password berfungsi sebagai kunci digital yang memastikan hanya pemilik yang sah yang dapat masuk dan melihat data pribadinya maupun informasi lainnya. Dalam kehidupan kerohanian umat percaya, terdapat pula kata sandi yang menjadi akses sah untuk datang kepada Allah Bapa, menerima kasih dan karunia-Nya, serta memperoleh apa yang diperlukan. Berbeda dengan kata sandi pada umumnya yang terdiri dari berbagai karakter, dalam hal ini hanya ada satu kata sandi, yaitu nama Kristus. Melalui Yesus Kristus, kita yang tidak layak dimampukan untuk datang kepada Bapa dan menyampaikan setiap doa serta permohonan dengan penuh keyakinan. Apapun yang kita minta dalam namanya dan sesuai dengan kehendak-Nya akan dipenuhi, sehingga Allah dimuliakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah sepenuhnya dimungkinkan oleh perantaraan Kristus. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yohanes 14 ayat 13 berkata, "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Kadang kita merasa doa kita kecil atau tidak berarti. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan doa yang paling sederhana yang diucapkan dalam kelemahan atau kesunyian tetap didengar dan dihargai oleh Allah. Hati yang hancur dan penuh penyesalan tidak pernah ditolak. Doa kita, baik diucapkan dengan kata-kata maupun dalam hati, akan sampai ke tahta sorga, karena Allah selalu memperhatikan kerinduan terdalam jiwa kita. Kunci doa bukan hanya kata-kata, tetapi iman. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa doa kita didengar dan dijawab sesuai kehendak-Nya. Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 85, paragraf 4, berkata, "Mintalah dalam namaku," kata Kristus. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Ia telah menjanjikan perantaraan pribadinya. Ia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di pihak orang yang memohon. Ia memohon bagi manusia, dan manusia yang membutuhkan pertolongan ilahi memohon bagi dirinya sendiri di hadapan Allah, menggunakan pengaruh dari Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagi dunia. Ketika kita mengakui di hadapan Allah penghargaan kita akan jasa Kristus, keharuman diberikan kepada doa-doa syafaat kita. Nama Kristus bukan hanya kata sandi untuk masuk kepada Bapa, tetapi juga nama itu adalah jaminan yang olehnya kita diselamatkan. Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Oleh sebab itu, para murid mengandalkan nama Yesus untuk keberhasilan
dalam melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 8 Juni 1911 berkata, para murid harus melanjutkan pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Iman mereka harus berpusat pada Dia sebagai sumber kekuatan mereka. Dalam namanya, mereka harus menyampaikan permohonan mereka kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawaban. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, lambang jabatan mereka, ikatan persatuan mereka, otoritas untuk tindakan mereka, dan sumber keberhasilan mereka. Dalam nama Kristus, permohonan para murid naik kepada Bapa dan menerima jawaban. Ia menjadi perantara bagi mereka, dan Bapa membuka segala harta karun kasih dan karunia-Nya untuk mereka miliki serta membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 178, paragraf 3 berkata, ya, Kristus telah menjadi perantara doa antara manusia dan Allah. Ia juga telah menjadi perantara berkat antara Allah dan manusia. Ia telah mempersatukan keilahian dengan kemanusiaan. Manusia harus bekerja sama dengan Dia untuk keselamatan jiwa mereka sendiri dan kemudian melakukan upaya sungguh-sungguh dan tekun untuk menyelamatkan mereka yang hampir mati. Sebagaimana kepada murid, nama Yesus Kristus diberikan kepada kita sebagai password atau kata sandi untuk menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah. Kita diberikan otoritas datang kepadanya untuk pengampunan dan penghapusan dosa-dosa serta diselamatkan. Ini adalah kabar baik dan sukacita bagi kita. Kabar baik ini kita sampaikan kepada orang lain. Kita belajar menjadi terampil dalam pekerjaan, memberkati jiwa-jiwa, dan belajar menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal ini membutuhkan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, tekun, serta kemauan untuk bekerja dengan rendah hati. Sebab kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Dengan bekerja baginya, kita memuliakan namanya. Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jangan ragu untuk datang kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Berdoa dengan iman dan teguh kepadanya. Mengandalkan Yesus Kristus adalah jaminan bahwa doa kita diterima dan dijawab, serta melalui Dia kita dapat bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir binasa. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami terima, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kata sandi, sehingga setiap doa dan permohonan kami Bapa terima. Mohon karuniakanlah Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Ampunilah kami atas dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.